Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampaikan adalah atau kuliah kita dengan judul Analisa Regresi dan Pengujian Hipotesis. Nah, metode analisis yang dibicarakan pada bab ini adalah mengenai analisis terhadap data yang terjadi pada pengaruh sebuah karakteristik atau atribut. Jika data itu kualitatif dan karena pengaruh sebuah variabel diskrit ataupun kontinu. Jika itu adalah data kuantitatif. Jadi di sini ada dua karakteristik dengan atribut dan karakteristiknya sebagai variabel diskrit ataupun kontinu. Jika kita mempunyai data yang terdiri atas dua jenis variabel, adalah sewajarnya untuk mencari suatu cara bagaimana variabel-variabel itu berhubungan. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Nah, studi yang menyangkut masalah ini dikenal dengan nama analisis regresi. Untuk analisis regresi akan dibedakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tak bebas atau variabel respon, atau biasa juga disebut variabel bebas adalah independen, ya, independent variable, dan variabel tak bebas atau biasa juga disebut dependent variable. Berdasarkan uraian di atas, maka pengamatan yang dilakukan terhadap variabel X atau variabel bebas, terhadap variabel Y atau variabel tak bebas, di mana pengamatannya itu I sama dengan 1, 2, 3 sampai pada periode atau variabel K. Atau adalah Y sama dengan, hubungan matematikanya adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 sampai dengan tambah beta K XK tambah EI. Ya. Jadi jumlah variabel bebasnya ini sebanyak K. Ya. Y adalah variabel tak bebas atau terikat atau dependent variable. Sedangkan X adalah variabel bebas atau independent variable yang terdiri dari I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Beta 0 adalah koefisien intercept atau nilai konstanta, sedangkan beta I adalah koefisien parameter pengaruh dari masing-masing variabel XI. Jadi kalau beta 1 berarti X1 terhadap Y, kalau beta 2 berarti X2 terhadap Y, dan seterusnya. EI adalah variabel residu atau biasa juga disebut dengan disturbance variable. Yang pertama kita lihat adalah analisa regresi. Karena dalam kajian kita pada hari ini adalah dua, ya, analisa regresi, dan yang kedua adalah pengujian hipotesis. Oke, kajian pertama kita adalah analisa regresi. Analisa regresi ini ada dua macam. Ada namanya analisa regresi linear sederhana, dan ada namanya analisa regresi linear berganda. Nah, regresi itu sendiri ada dua macam. Ada linear dan ada non-linear. Ya, ada linear dan ada non-linear. Nanti kita lihat tunjukkan bagaimana bentuknya. Nah, sekarang persamaan garis observasi dari regresi linear sederhana antara variabel bebas, variabel X, terhadap variabel tak bebas atau variabel Y sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah E. Nah, sudah diperhatikan di sini hanya satu variabelnya. Ya, hanya satu variabel bebasnya. Ya, jadi Y sama dengan variabel tak bebas atau terikat dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah persamaan garis estimasi dari regresi linear sederhana antara variabel bebas. Nah, ini estimasinya. Ya, kalau ini adalah persamaan garis observasi. Kalau ini adalah persamaan garis estimasi atau garis yang dihitung. Ya. Nah, komisen parameter B1 di ini, persamaan ini adalah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. B1 sama dengan
N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat kurang dengan sigma X kuadrat. Ya. Ya, sedangkan koefisien parameter benolnya dapat dihitung dengan rumus ya. Dapat dihitung dengan rumus B0 sama dengan Y rata-rata dikurang B1 X rata-rata. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sebagai contoh penerapan, digunakan data dalam persamaan garis regresi linear sederhana adalah anggaran bahan baku utama, X, dalam ratusan ribu rupiah terhadap anggaran produksi, Y, pada kantor X, Y, Z, dalam jutaan rupiah. Persamaan garis regresi linear yang akan kita tentukan adalah Y sama dengan Y topi atau Y hat sama dengan B0 tambah B1 X. Nah, ini datanya. Ya. Datanya itu sebanyak 50. Jadi N-nya sama dengan 50. Nah, sampai dengan 51, sorry. N-nya sama dengan 51. Datanya dari bulan September 2009 sampai dengan Desember 2012. Jadi September 2009 itu adalah 1, 2 berurut sampai pada Desember 2012 adalah 51. Jadi N-nya adalah 51. Nah, data yang dari perusahaan itu adalah kolom 1, 2, dan 3. Saya ulangi, data yang dari perusahaan itu adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom 1 adalah bulan, kolom 2 adalah Y, adalah anggaran produksi, dan kolom 3 adalah X, adalah anggaran bahan baku utama. Kolom 4 adalah kolom 3 dipangkat 2-kan. 4,1 pangkat 2. Dapat ini. 4,2 pangkat 2 sama dengan 17,6 dan seterusnya. Kemudian kolom 5 adalah perkalian antara kolom 2 kali kolom 3. 4,0 kali 4,1, 16,4. 4,2 kali 4,2 sama dengan 17,6 dan seterusnya. Ya. Kemudian kolom 6 adalah kolom 2 pangkat 2. Nilai kolom 2 pangkat 2. Misalnya 4,0 pangkat 2 sama dengan 16. 4,2 pangkat 2 sama dengan 17,6 dan seterusnya hingga pada data ke-51. Kalau sudah kita hitung, baru kita jumlahkan. Jadi jumlah kolom 2 ini namanya sigma Y. Ya, jumlahnya adalah 214,4. Jumlahnya kolom 3 namanya sigma X, 216,1. Jumlahnya kolom 4 namanya sigma X kuadrat. Kolom 5 sigma XY. Jumlah kolom 6 adalah sigma Y kuadrat. Sedangkan rata-rata diperoleh dari jumlahnya atau sigmanya dibagi 2. Dibagi dengan N. Nah, perhatikan di sini. Rata-rata untuk Y atau Y rata-rata adalah 4,2. Dari mana dapat 4,2? 214,4 dibagi 51. Sama dengan ini. Sama juga ini, 216,1 dibagi 51 sama dengan 4,2. Nah, data-data sigma tadi kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, ke dalam rumus persamaan tadi yang kita telah buat. Nah, kita dapatkan B0-nya, B1-nya adalah 0,7716. Sedangkan koefisien parameter B0-nya adalah ini. Y rata-rata dikurang B1 X rata-rata. Nilainya adalah 0,9344. Kedua nilai ini, B0 dan B1, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan regresi linear sederhana. Yang inilah disebut dengan persamaan garis estimasi. Antara anggaran bahan utama terhadap anggaran produksi. Ya. Nah, apa terjemahannya di sini? Nah, itu nanti dilihat dalam bidang ilmu saudara.
Ya, jadi kami tidak bisa memberikan sebagai dosen statistik, hanya memberikan gambaran begini loh caranya mencari. Ya, seperti itu. Kemudian analisa regresi nonlinear sederhana. Ini ada modelnya beberapa, ada model parabola, kuadratik, ada model kubik, ada model eksponensial, ada model geometrik, dan seterusnya sampai pada model hiperbola. Nah, salah satu daripada model nonlinear ini yang kita akan pakai adalah model geometrik. Nah, berarti ini yang nomor 4 yang kita akan pakai. Kenapa model geometrik yang kita pakai? Karena model ini paling banyak digunakan dalam teori ekonomi mikro. Ya, teori ekonomi mikro. Yaitu teori-teori produksi. Nah, nih, Y sama dengan A kali X pangkat B. Nah, untuk melakukan analisa dalam statistik, maka persamaan ini, lihat kursor saya lingkari, persamaan ini harus dibuat dalam bentuk linear. Seperti ini. Log Y sama dengan log A ditambah B log X. Ya. Ya, saya ulangi, log Y sama dengan log A ditambah B log X. Kemudian kita hitung dengan parameternya B sama dengan, kembali kepada rumus di atas, kita tinggal nambahkan sigma log-nya. Ya, jadi N sigma log X kali log Y kurang sigma log X kali sigma log Y dibagi dengan N sigma log X kuadrat dan sigma log X, sigma log kuadrat X dikurang dengan sigma log X pangkat 2 dalam kurung. Sama halnya juga dengan parameternya. Ya, parameter A-nya dihitung seperti ini. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini data yang kita ambil dari data yang tadi. Kolom 1, 2, 3 ini sama dari data yang di atas. Nah, kemudian kita logkan dulu. Kolom 4 ini log. Lognya kolom 3. Kolom 5 ini lognya kolom 2. Ya. Kemudian kolom 6 adalah kolom 5 dipangkat 2 kan. Kolom 7, nilai kolom 7 adalah nilai kolom 4 dipangkat 2 kan. Dan kolom 8 adalah perkalian antara nilai kolom 4 kali dengan nilai kolom 5. Setelah selesai, kita hitunglah jumlahnya. Ya. Nah, yang kita pakai sekarang ini yang ada log-lognya semua. Ya, jumlah kolom 4 sampai dengan jumlah kolom 8. Kolom 2 dan 3 kita tidak pakai di dalam nonlinear ini. Nah, kita dapatlah seperti ini. B-nya adalah 0,7844 dan A-nya adalah 0,1318. Ya. Nah, mendapatkan nilai konstanta A pada persamaan garis regresi nonlinear sederhananya, maka nilai log A sama dengan ini di inverse logkan. Nah, saya kira sudah pernah saya berikan di dalam mata pelajaran matematika bisnis bagaimana melakukan inverse log. Ya. Nah, ini. Jadi nilainya adalah 01,3543. Jadi ini kita inverse logkan. Kita tulis 0,7844 ini tidak bisa lagi di inverse logkan. Karena kenapa? Ini adalah nilai yang tidak mengalami perubahan logaritma. Ya, di dalam perhitungannya. Oke. Kemudian yang berikutnya dalam regresi linear berganda. Nah, ini bergandanya. Banyak ya. I-nya sama dengan 1 sampai K. Ya. Berganda digunakan untuk explanation terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti. Bahwa di atas kehidupan manusia itu tidak mungkin hanya satu variabel yang mempengaruhi. Tentu banyak variabel yang mempengaruhi. Jadi misalnya, kalau kita ingin memperoleh barang atau meminta barang, nah, bukan harga barang itu sendiri yang mempengaruhi jumlah yang kita minta, tetapi
mungkin dari pendapatan, ya, pendapatan kita, kemudian selera konsumennya, dan seterusnya. Jadi lebih daripada satu variabel bebas yang mempengaruhi permintaan barang. Kemudian yang kedua adalah prediksi nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel bebas. Yang mana prediksi dengan regresi ini dapat dilakukan secara kuantitatif. Memprediksi itu adalah menghitung nilai Y berdasarkan daripada data-data X1, X2, X3 sampai pada XK. Kemudian yang ketiga adalah faktor determinan, yaitu penentuan variabel bebas mana pada regresi berganda yang mempengaruhi dominan terhadap variabel tergantung. Hal ini dapat dilakukan bila mana unit satuan data seluruh variabel sama dan skala data seluruh variabel adalah homogen. Pernah kita sampaikan pada kuliah yang kedua dalam statistik, ya, bahwasanya udah lupa kedua apa ketiga kita sampaikan bahwa datanya itu harus homogen. Kalau tidak homogen tidak boleh, ya. Tidak boleh diregres. Jadi harus dihomogenkan dulu. Ya. Data itu kadang-kadang homogen, kadang-kadang heterogen. Ya. Nah, yang saya berikan contoh misalnya konsumennya. Konsumen itu kan banyak artinya, bisa dilihat dari usia, bisa dilihat daripada jenis kelamin, bisa dilihat daripada pendidikan, dan sebagainya. Nah, kita lihat dari mananya kita lihat. Itu namanya homogen. Oke. Nah, sedangkan persamaan estimasinya seperti ini. Kalau dua variabel bebasnya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya adalah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Ada metode ordinary least square, OLS, atau biasa disebut dengan metode kuadrat terkecil. Ada yang disebut dengan metode matrik, ya. Ada juga yang disebut dengan metode SPSS atau penggunaan dengan data SPSS. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya. Nah, di sini ada data yang saya tunjukkan. Y adalah jumlah permintaan beras. Kemudian X1 adalah tingkat pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah. Kemudian X2 adalah ekspektasi pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Februari 2013 di Kota Padang. Ya, sama juga dengan contoh tadi. Ini dari Januari 2010, berarti ini Januari, Februari 2010, Maret 2010, April, dan seterusnya. Sampai dengan 38 ini adalah Februari 2013. Yang merah ini adalah data dari perusahaan atau data hasil riset, hasil penelitian kita. Sama dengan yang tadi di atas. Nah, ini kolom yang berikutnya adalah kolom perkalian dari kolom-kolom tersebut. Oke, kemudian kita jumlahkan, kita dapat nilai-nilai sigmanya, jadi sigma Y 150,96, sigma X1 137,25, sigma X2 162,00, itu jumlah dari atas ke bawah, dan seterusnya. Nah, sigma-sigma tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Perhatikan, kalau kita menentukan X1, B1, maka yang kita analisa adalah X1. Perhatikan ini. Untuk mencari B1, N sigma X1Y kali sigma X1 kali sigma Y dibagi dengan N kali sigma 1 kuadrat kurang sigma X1 berpangkat 2. Kita akan mencari X1. Kemudian X2-nya adalah ini. Semua lagi X2 kita ganti. N sigma X2 Y kurang sigma X2 Y kali sigma Y dibagi dengan N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 berpangkat 2. Sampai dengan X berapapun, B berapapun yang Anda cari, tinggal ganti ini saja. Jadi misalnya B3.
Nah, ini lagi B3 X3Y kurang sigma X3Y X sigma Y N sigma X3 pangkat 2 kali sigma X2 X3 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan B0-nya adalah ya Y rata-rata dikurang B1 X1 rata-rata kurang B2 X2 rata-rata. Nah, ini yang kita buat. Nah, persamaan garis regresi estimasinya dalam linear berganda seperti ini. Oke. Nah, karena nilainya adalah seperti ini. Ya, dan seterusnya. Kita dapatkan 2,000 0,3427X1 0,1724X2. Ini model OLS. Ordinary Least Square. Nah, sekarang kita lihat dalam metode matrik. Hasilnya harus sama. Harus sama dengan ini. Kalau tidak sama adalah salah. Saya ulangi, kalau tidak sama dengan ini berarti salah. Nah, kita lihat metode matrik. Ini metode matrik. Ya. Mencari B0, B1, B2, dan seterusnya adalah seperdeterminan kali adjoint daripada matrik X kali dengan matrik Y. Nah, ini rumusnya. Perhatikan di sini ada yang pakai siku, ada yang tidak pakai siku. Yang pakai siku namanya matriks. Sedangkan yang tidak pakai siku, garis lurus saja, namanya determinan. Nilai determinannya. Oke, nah sekarang data-data ini kita ambil dari tabel ini. Ini tabel ini, jumlah-jumlah ini. Jumlah-jumlah ini kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, ini sama semua ini, cuma ini determinan, ini matrik. Nah, kemudian nilai determinannya seperti ini. Perhatikan ini, cara kalinya. Ini kali ini kali ini, ditambah ini kali ini kali ini, ditambah ini kali ini kali ini. Dikurang ini kali ini kali ini, tambah ini kali ini kali ini, dan ini kali ini kali ini. Ini rumusnya ada. Perhatikan saja di sini jalannya seperti itulah Anda buat. Nah, itu kita sudah dapatkan nilai determinannya 1176,98 poin. Sedangkan adjoint matriksnya ya, nah seperti ini. Kalau kita mengambil A11 elemen baris 101 berarti ini dan ini. Yang masuk dalam arsir ini tidak dipakai atau diabaikan, maka kita buat ini. Ini saja dengan ini. Nah, kemudian tandanya, tanda di depan determinan elemen matrik, itu kalau dia jumlahnya positif, berarti jumlahnya genap berarti positif. Kalau jumlahnya ganjil berarti negatif. Seperti elemen A11, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, maka di depannya positif. Elemen 12, baris 1, kolom 2. 1 tambah 2, 3. Ganjil berarti negatif. Elemen 13 baris 1 kolom 3 baris 1 kolom 3 ya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, kita lihat begini caranya. Kita dapatkan 1/1776 kali elemen matrik kali dengan matrik X, matrik Y. Caranya adalah sebagai berikut. Ini kali ini tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dibagi dengan ini. Kalau kita mencari B0-nya. Kalau B1-nya yang ini berarti baris 2. Lihat. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, bagi ini. Kemudian yang berikutnya ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Dapat angka ini. Maka nilainya seperti ini. Itu dengan cara matrik. Kemudian dengan cara SPSS. Nah, cara SPSS ini kita lihat masuk ke dalam program entry data di dalam komputer atau di laptop saudara. Di laptop saudara harus ada program SPSS.
Ya, harus ada program SPSS. Nah, ini nanti kita akan peragakan kepada saudara pada kuliah Zoom ya. Tapi dengan catatan, saudara siapkan laptop Anda dengan program SPSS. Ya, program SPSS yang kita pakai, ini pada waktu kita buat buku, ini SPSS yang terbagus adalah 16. Sekarang sudah SPSS 20 lebih. Silakan dipersiapkan laptopnya dan silakan mencari, mendownload SPSS versi, misalnya versi 16 aja lah, yang kalau masih ada, kalau tidak ada versi 24 sama saja. Ya, nah yang saya mau perlihatkan kepada saudara bahwasanya hasilnya juga sama. Ini prosesnya. Nah, nih prosesnya. Nih, ini beta. Beta ini yang namanya B0, B1, B2. Di persamaan regresi. B0, B1, B2. Ya, B0, B1, B2. Ya. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 2,00 tambah dengan 0,343 X1 tambah 0,172 X2. Nilainya sama. Bagaimana dengan regresi nonlinear berganda? Nah, caranya sama dengan yang regresi nonlinear sederhana. Ya, dibentuk dalam bentuk linear dulu, baru kita hitung. Oke, nah itu regresi. Nah, pengujian hipotesis di sini ada dua bentuk. Ada pengujian hipotesis itu secara parsial atau secara sendiri-sendiri setiap variabel. Ada namanya pengujian hipotesis secara simultan atau serempak. Nah, untuk menentukan apa, kita lihat dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji statistik parsial, namanya uji statistik student atau uji T. Ya. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik student atau uji T adalah untuk memberikan pengujian terhadap pengujian hipotesis secara parsial atau secara individu. Nah, untuk menentukan signifikansinya kita buat dulu perbandingan nilai antara T hitung dengan T tabel. Ya. Nah, hipotesis yang kita akan uji ada namanya H0 beta 1 sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y pada derajat kesalahan 5%. Harus kita cantumkan ini derajatnya, karena kenapa? Berbeda kalau 1% dengan 5% dan 10% berbeda, jangan sampai kita salah. Sedangkan HA-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Ya, terdapat pengaruh yang signifikan. Kalau di atas tidak terdapat. Ya, nah, perbandingan antara nilai T hitung dengan T tabel digunakan ketentuan sebagai berikut. Ini namanya H0 ditolak, yang ini ditolak, dan HA diterima. Ini yang diterima apabila T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Sedangkan yang kedua, kemungkinan kedua H0 diterima dan HA ditolak apabila T hitung lebih kecil dari T tabel. Bagaimana cara menghitung T hitung? Nah, ini rumusnya B dibagi dengan SB. Parameter B dibagi dengan simpangan baku B. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana menentukan SB? SB rumusnya adalah ini. Ya. Akar daripada varians regresi dibagi dengan sigma X kuadrat yang sudah dipengaruhi oleh rata-rata. Nah, kita hitunglah semuanya. Bagaimana cara menentukannya S2 varians? JKK dibagi dengan N K kurang 1. K itu apa? K itu jumlah variabel bebas. Ya, variabel bebasnya sudah 1. Nah, kita buat seperti ini.
Jadi TB-nya atau nilai T hitungnya adalah 8,627. Nah, sedangkan untuk pengujian untuk nilai T-tabel diperoleh dari tabel distribusi student. Yang mana yang pakai ini tabelnya? Ya, ini tabelnya. Oke. Nah, dengan DF ini adalah degree of freedom. Degree of freedom. Rumusnya adalah alfa per 2 dibandingkan dengan N kurang K kurang 1. Nah, kita lihat ini alfa per 2, kita lihat dari kolom tabel. Sedangkan N kurang K kurang 1 dilihat dari baris tabel. Nah, kita pakai tadi itu kan 5%. Dari mana 5%? Ini kata-kata 5%-nya. Nah, kita buatlah 5% dibagi 2, 0,025. Jumlah datanya tadi 51 kurang 1 kurang 1 sama dengan 49. Kita lihat di tabel. 0,025 ini. Ya. Sehingga pada 49. Perhatikan di sini ketentuan statistik. Tidak ada angka 49. Jadi yang mendekati angka 49 berarti 40. Oke. Nah, seandainya di sini tertulis 59 berarti ini yang diambil. Oke. Nah, demikian cara menekannya. Oke, maka H0 ditolak, dan diterima. Berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y dengan derajat kesalahan alfa 5%. Nah, sekarang kalau pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik Fisher atau uji F. Dilakukan dengan melalui contoh di bawah ini. Ya, ini. Untuk menentukan apakah tingkat pendapatan konsumen X1 dan ekspektasi pendapatan konsumen X2 berpengaruh signifikan secara simultan berdasarkan data yang telah kita hitung di atas, ya maka hipotesisnya kita buat seperti ini. Beta 1 H0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Ya. Antara tingkat pendapatan konsumen X1 dan ekspektasi pendapatan konsumen X2 terhadap jumlah permintaan beras di Kota Padang dengan derajat kesalahan sekian. Ya. HA-nya seperti ini, B1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan 0. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan konsumen dan ekspektasi pendapatan konsumen terhadap jumlah permintaan beras di Kota Padang dengan derajat kesalahan alfa 5%. Perbandingannya kita lihat di sini adalah F hitung. Ini maaf bukan T hitung tapi F hitung dan dengan nilai F tabel. Ini F, saya ulangi, ini F dan ini juga F. Ya. Tentuannya sebagai berikut sama. Nah, sedangkan untuk F hitungnya dihitung seperti ini. RKR dibagi dengan RKK. JKR dibagi dengan K, dibagi dengan JKK, dibagi dengan N kurang K kurang 1. Ya. JKR adalah jumlah kuadrat regresi. K adalah jumlah variabel bebas. JKK adalah jumlah kesalahan. Ya. Jumlah kuadrat kesalahan dan N adalah jumlah data. Kita buat seperti ini. Ya, bagaimana cara menghitung JKR, JKK? Kita dihitung pada di dalam buku statistik kita. Nah, kita lihat F tabelnya dengan F distribusi Fisher yang mana kita pakai ini? Yang ini. Ya. Nah, sekarang kita tinggal pakai yang mana? Tergantung perintah alfanya berapa. Ya, di sini alfanya berapa diminta? 5%. Alfanya diminta 5%. Berarti tabelnya adalah ini 10%, tabelnya ya ada 1. Nah, ini yang kita pakai. Kita hubungkan antara berapa? Antara 2 dengan 38 kurang 2 kurang 1. Berarti berapa ini? 38 berarti 35. Ya. Betul enggak? Ya 35 jadi 2 dengan 35. Kita lihat di sini. 2
dengan 35. Sama dengan 3,26. 3,26. Yang ini kita ambil. 3,26. Ya, jadi antaranya 3,33 ya, 3,6. Oke, jadi seperti itu cara menghitungnya. Oke, saya kira demikian apa yang kita sampaikan pada kuliah hari ini. Semoga Anda bisa mengkombinkan dengan buku yang sudah saudara pegang, diktat yang saudara pegang. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.